Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di channel ini. Dalam channel ini baiklah kita akan mempelajari secara mendalam lagi di mana hukum huruf makharijul huruf, tempat keluarnya huruf hijaiyah ini. Saya ulangi, kelima huruf hijaiyah ini. Yang pertama al-jauf, tempat keluarnya huruf hijaiyah melalui mulut. Yang kedua al-halqi, melalui tenggorokan. Al-lisani, melalui lidah. Asy-syafatain, melalui dua bibir, bibir atas dan bibir bawah. Dan yang terakhir khayshum, yaitu sering disebut dengan dengung, hukum dengung. Baiklah, pada hukum yang pertama ini al-jauf itu terbagi menjadi tiga, di mana ada huruf alif, huruf ya mati, dan huruf waw mati. Ketiga huruf ini memiliki pasangan masing-masing, yakni huruf alif harus berbaris atas atau fathah, dan ya mati harus bergaris kasroh atau bergaris bawah, dan waw mati harus bergaris depan yang disebut dengan dhammah. Ketiga huruf ini apabila berpasangan, telah memiliki pasangannya masing-masing, itu harus dibaca mad, artinya dibaca panjang. Para qari itu kesulitan dalam membedakan mana huruf jauf dan mana huruf yang bukan jauf, al-jauf. Menghafalnya mudah, hurufnya ada tiga, alif, ya mati, dan waw mati. Tetapi di dalam adaptasinya membaca Al-Quran sulit, sangat sulit, baik anak-anak maupun orang dewasa, dalam memperlancar bacaan secara tartil, dan letak kesulitannya yaitu pada hukum al-jauf ini. Solusinya bagi pembaca Al-Quran yaitu selain dari menghafal ketiga huruf al-jauf tadi, yaitu harus membaca secara pelan-pelan dan detail, dan dilihat satu persatu huruf al-jauf ini. Seringkali huruf yang tidak ada al-jauf, contohnya kitabi, huruf B itu tidak ada huruf al-jauf, artinya tidak berpasangan dengan huruf ya mati, ya kasrah dengan ya mati, ya seringkali terbaca panjang padahal tidak ada huruf ya mati, tanda ya mati. Ya, al-kitabi dibacanya al-kitabi. Itu karena kita itu sulit dalam menyambung satu kata per kata, dari kata satu dan kata dua. Itu memiliki jeda. Bagi pembaca Al-Quran yang belum mahir dalam melancarkan bacaannya, disinilah letak kesulitannya. Mengapa? Ya karena kesulitan dalam membaca cepat. Solusi terbaik dari al-jauf ini yaitu membaca cepat. Saya akan beri contoh bagaimana membaca cepat itu. Boleh buka Al-Qur'annya surat Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitabu la, itu huruf bu itu tidak berpasangan dengan waw mati, artinya itu bukan huruf al-jauf. Ya, kalau bukan huruf al-jauf, wajib kita harus baca cepat. Zalikal kitabu la raiba fihi huda. Fihi huda. Huruf hi itu baris kasroh tetapi tidak berpasangan dengan huruf
ya mati, artinya bukan huruf al-jauf, dan wajib kita baca cepat. Dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Di sini mengapa saya mencontohkan huruf yang bukan al-jauf, artinya harus dibaca cepat, karena membaca cepat inilah yang menjadi kesulitan bagi para pembaca Al-Quran. Ya, mudah ketemu dengan tanda alif, ya mati, waw mati, tapi seringkali apabila bertemu dengan huruf yang tidak ada alif, ya mati, dan waw mati, ya dibacanya panjang. Itulah menjadi kelemahan kita ini sebagai pembaca Al-Quran. Itu harus diingat kembali bahwa yang tidak ada huruf alif, ya mati, dan waw mati harus wajib dibaca cepat. Ini ke hukum yang kedua. Hukum yang kedua adalah al-halqi, artinya tempat keluarnya huruf hijaiyah melalui tenggorokan. Al-halqi ini terdiri menjadi 3. Yang pertama terletak di atas tenggorokan, dinamakan dengan adnal halqi. Yang kedua terletak di tengah tenggorokan, yang dinamakan dengan wasatul halqi. Dan yang ketiga terletak di bawah tenggorokan, dinamakan dengan aqsul halqi. Di mana ketiga hukum ini, aqsul halqi, wasatul halqi, dan adnal halqi, memiliki masing-masing huruf yang memiliki ciri khas tersendiri bagi ketiga hukum ini. Yakni huruf yang keluar melalui atas tenggorokan, itu ada 2, huruf gha dan huruf kha. Yang kedua huruf wasatul halqi ada 2, yaitu huruf a dan huruf ha, di mana huruf a ini sedikit ditekan a, dan huruf ha itu mulutnya harus terbuka lebar, ha. Dan yang ketiga huruf aqsul halqi, huruf yang berada di bawah tenggorokan. Hurufnya ada 2, huruf a, hamzah, dan huruf ha. Huruf ha, bukan huruf ha, beda. Kalau huruf ha tadi itu ha kecil, dan ini ha besar, ha yang seperti ta marbuto, tapi ini bukan ta, tapi huruf ha besar, bentuknya seperti lingkar. Berikutnya makharijul huruf al-lisani, yaitu tempat keluarnya huruf hijaiyah melalui lidah. Di sini ada 18 huruf yang dapat dikelompokkan menjadi 10 kelompok. Makhraj tersebut yaitu diantaranya yang pertama pangkal lidah dan langit-langit mulut bagian belakang, yaitu huruf qaf, ya, huruf qaf, pangkal lidah dan langit-langit bagian belakang, ya, itu dihimpitkan qaf, ya. Maksudnya bunyi qaf ini keluar dari pangkal lidah, qaf dekat dengan kerongkongan yang dihimpitkan dengan langit-langit mulut bagian belakang, qaf, ya, qaf. Pangkal lidah bagian tengah dan langit-langit mulut bagian tengah, yaitu huruf kaf, di mana lidah bagian tengah dihimpitkan dengan kerongkongan bagian tengah, kaf. Huruf kaf ini keluarnya dari lidah setelah huruf qaf tadi,
Kalau qaf itu sedikit ke dalam, qaf. Nah, ini kaf sedikit ke tengah, lidah bagian tengah dan kerongkongan bagian tengah. Kaf, kaf. Beda dengan qaf, qaf, kaf, qaf. Dan kedua huruf ini dinamakan dengan lahawiyah, lazimnya disebut dengan lahawiyah. Tengah-tengah lidah hurufnya yaitu ja, sya, dan ya. Maksudnya bunyi huruf-huruf tersebut keluar dari tengah-tengah lidah, tepat di tengah-tengah, ja, sya, ya, serta menempati langit-langit mulut yang tepat di atasnya. Ja, sya, ya, seperti biasa. Tapi kalau sya ini beda dengan sa. Ini sya, sya, sedikit berdesis, sya, 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 yang mengeluarkan udara yang lebih banyak daripada huruf sa yang lainnya. Sya, 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 ya. Selanjutnya, tiga huruf ini lazimnya disebut dengan huruf syajariyah, artinya huruf-huruf sebangsa tengah lidah. Syajariyah, huruf-huruf. Berikutnya, letak di pangkal tepi lidah. Huruf ini disebut dengan huruf dha, ya. Dha, ya. Lidahnya dha, didekatkan atau dihimpitkan pada bagian langit-langit dha paling atas, ya. Dha, 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 dha. Dan pipi ini harus bergetar, dha, dha, supaya huruf dha, dha, dha itu benar-benar jelas. Maksud dari huruf dha ini yaitu boleh keluar dari tepi lidah bagian kanan ataupun bagian kiri hingga disambung dengan makhrajnya huruf lam, dha, 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 seperti menepati gerahamnya, ya. Dha, 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 seperti ada huruf lam tapi bukan huruf lam. Dha, 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 dha. Huruf dha ini lazimnya disebut dengan jambiyah, artinya huruf sebangsa tepi lidah, ya. Jambiyah, huruf sebangsa tepi lidah. Saya ulangi, dha, 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 dha. Lidahnya boleh ke sebelah kiri ataupun kanan. Dha, dha, dha. Berikutnya, ujung tepi lidah. Huruf ini mudah sekali disebut, yaitu huruf lam, ya, huruf la. Maksudnya huruf lam ini keluar dari tepi lidah sebelah kiri maupun sebelah kanan hingga penghabisan lidah serta menepati dengan langit-langit mulut atas, la, seperti biasa, huruf la, ya. Ujung lidah yaitu huruf nun, ya. Berikutnya ujung lidah huruf nun, yang tadi lam, ini nun, nun, ya. Mudah sekali seperti biasa. Maksudnya bunyi huruf nun ini keluar dari ujung lidah atau lisan ini setelah makhrajnya lam. Kalau lam tadi sedikit ke dalam, lam, dan ini paling ujung, nun, lam, nun. Dan selanjutnya letak ujung lidah tepat, ya, lidah tepat, yaitu huruf ro, ya. Terasa getaran di ujung lidah itu, ro. Maksudnya bunyi ro ini keluar dari ujung lidah tepat setelah makhraj huruf nun tadi. Kalau lam, nun, nah ini ro, ujung, paling ujung, ya, huruf ro ini, dan lebih masuk ke dasar lidah daripada nun serta menepati dengan langit-langit mulut atas, ya. Ro, tapi sedikit bergetar, ya. Beda kalau orang beda dengan huruf alfabet R, ya. R. Kalau ini ro.
R, ro. Kesamaannya sama-sama bergetar ya. Ro, 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 ro ya. Kalau yang belum bisa bilang huruf R atau ro, ya latihan terus ya. Ro, 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 ro insyaallah. Ketiga huruf itu lam, nun, dan ro. Ini sebangsa huruf yang bisa disebut dengan huruf zalqiyah. Artinya huruf-huruf sebangsa ujung lidah ya. Huruf lam, huruf nun, huruf ro. Letak pada kulit gusi atas ya. Contohnya huruf da, za, dan huruf po ya. Po, da, za, po. Kalau huruf da seperti biasa da, huruf za itu hurufnya itu tipis ya, seolah-olah menyentuh tapi tidak menyentuh. Za dan tidak pula berdesis ya, hilangkan desisnya. Za, karena ini za kecil dia tidak berdesis. Beda kalau za besar ya, zai itu harus berdesis. Ini za, huruf za ya. Dan selanjutnya huruf to ya, to sama seperti do tadi, pipinya to harus ada getaran ya. Maksudnya bunyi-bunyi huruf ini keluar dari ujung lidah serta mendapati daripada pangkal dua gigi seri atas ya. Ya. Ketiga huruf ini lazimnya disebut dengan natiyah ya. Artinya huruf-huruf sebangsa kulit gusi atas ya. Huruf selanjutnya runcing lidah ya, yaitu huruf so, sin, dan huruf za ya. Zai huruf so ya, mulutnya dimuncung so ya, so. Dan huruf sa seperti biasa, huruf sa dan huruf za. Huruf za ini tebal ya, karena huruf za besar. Za dijelaskan ya, za sejelas-jelasnya za ya. Maksudnya bunyi huruf ini keluar dari ujung lidah serta menepati pada ujung dua gigi seri yang bawah ya. Ketiga huruf ini lazimnya disebut dengan huruf asaliyah, yang artinya huruf sebangsa runcing lidah. Berikutnya gusi. Hurufnya ada 3. Yang pertama lo ya. Yang kedua sa ya. Dan yang ketiga za ya. Za. Ini hurufnya sulit ya, karena memiliki ciri khas yang tidak biasa, yaitu huruf lo. Itu seperti kita mengucapkan lafaz Allah tapi bukan Allah, tapi ini lo ya. Za tapi lo sedikit desisnya. Dan huruf sa bukan huruf sa tapi huruf sa tipis sekali. Sa seperti za tadi, za. Nah, ini sa berdesis sedikit. Dan yang ketiga huruf za ya. Za seperti tadi ya. Maksudnya huruf-huruf ini keluar dari ujung lidah serta menepati dengan ujung dua gigi seri yang atas ya. 3 huruf ini lazimnya disebut dengan huruf lisawiyah. Artinya huruf sebangsa gusi ya, karena dia selanjutnya yaitu makharijul huruf asy-syafatain. Artinya tempat keluarnya huruf hijaiyah melalui dua bibir ya. Dua bibir atas dan bibir bawah. Hurufnya ada 3, yaitu 1 huruf fa, huruf ma, dan huruf ba ya. Dimana huruf fa ya itu menggunakan bibir,
fa, fa ya. Anginnya menyentuh bibir, fa. Dan berikutnya huruf ma ya. Mim, ma ya. Bibirnya, bibir atas dan bibir bawah itu menyentuh. Dan yang terakhir huruf ba ya. Ba. Jadi secara mendetail ketiga huruf ini, huruf fa itu keluar dari dalamnya bibir bawah ya, serta menepati dengan ujung dua gigi seri atas fa ya. Di antara gigi seri ini di atas seperti ada keluar udara ya, fa. Dan huruf ba, mim dan waw ya, keluar dari antara dua bibir, antara bibir atas dan bibir bawah. Hanya saja untuk waw bibir membuka, sedangkan ba dan ma bibir membungkam ya. Ba, ma, beda dengan waw ya. Keempat huruf tersebut lazimnya disebut dengan huruf syafawiyah ya, artinya huruf-huruf sebangsa. Pun huruf-huruf daripada al-khayshum ini ada 4. Yang pertama huruf nun bertasydid, yang kedua mim bertasydid, nun sukun yang dibaca idgham ya, idgham bi gunnah, iqlab dan ikfa hakiki ya. Dan yang terakhir mim sukun atau mim mati yang bertemu dengan huruf ba. Saya kasih contoh in ya, hidungnya itu ditutup. In rasakan suaranya ada di hidung. Innalladzi ya, atau min qab ya, min ada di hidung ya, terdengar di hidung suaranya. Min qablikum ya, bukan min qablikum tapi min qablikum. Satu contoh lagi, min ba'di ya, bukan mim bukan mim biasa, mim ba'di tapi mim ba'di ya, ditekan ya, seperti ada suara yang terdengar di hidung. Mim ba'di. Baiklah, demikianlah kelima jenis makharijul huruf ini yang bisa saya jelaskan. Insyaallah bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Dan jangan lupa video ini di subscribe ya, semoga menjadi bekal kita di hari akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Sebagai hamba Allah saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.